Woi, sini woi. Ayo Ram. Nama yang sama bertahan dalam ruangan hening tanpa suara, bertahan tak bergeming. Terlalu lama bersandar, kita tak terbiasa dengan celaka yang nyata. Diam tak berdaya, namun aku bingung kenapa ku tak pergi. Aku bingung kalian masih di sini. Apa Bagai. Hoi, hoi. Mana lu? Hai. Hai. Anjay, gimana Dit? Udah sampai mana tuh skripsi lu? Ah, lu mah skripsi mulu. Bosen gua dengernya. Bodoh aku sama skripsi. Kerjain gila. Kuali kuantis lu. Lama amat bikinnya. Dasar donatur kampus. Lah, boro-boro dia mah. Paling cuma kerjainnya belum ada setengah, ya nggak? Enak aja lu. Wanti gua. Abis ini gua mau penelitian. Terus habis penelitian mau kemana? Kerjain bareng aja gak sih? Ya dah bareng aja. Yakin dong sekalian. Ayo dah, bareng aja. Di kampus apa di kampus ya? Tapi bosen sih. Dit, udah minum obatnya belum lu? Jangan lupa, lu kan punya penyakit. Udah santai aja. Biasa aja kok ini. Santai-santai, yang serius. Tahu lu, mati mampus lu. Heh, omongannya jaga. Udah. Nanti pulang gua minum kok obatnya. Santai. Apa gue jujur aja ya ke mereka? Tapi gue gak mau mereka kepikiran. Mereka udah kayak keluarga buat gue. Mau gak mau, mereka harus tahu kebenarannya. Guys, gue mau serius. Ya bener lu. Skripsi lu no beresin. Tapi bener kok, gue kali ini mau serius dulu bentar. Sebenarnya gue berat buat jujur ke kalian. Cuma, ya kalian tahu sendiri kan, kalau gue tuh punya penyakit. Dan penyakit gue nambah parah sekarang. Kemarin dokter gue bilang, kalau waktu gue sisa 3 hari lagi. Hah? Serius lu, Dit? Jangan bercanda. Masa sih 3 hari lagi? Elvina kali lu 3 hari lagi. Gue gak bohong kok.
Kalian bisa tanya ke dokter gua. Ya udah, kalau gitu sekarang aja ke dokter. Ini ada apa ya rame-rame? Dok, sebenarnya teman saya ini kenapa? Dia ini sakit apa sih sebenarnya? Waktu dia 3 hari lagi nih dok. Iya, waktu dia 3 hari lagi mati. Ya kan guys, gue nggak bohong sama kalian. Bentar. Lu yakin Dit dokter lu bukan dukun? 3 hari lagi apaan dah? Kayak deadline tugas gua perasaan. Oh, udahlah, nggak usah dipikirin. Gimana kalau kita makan aja, gue yang traktir. Kayak gini lo mikirin makan dan traktir kita. Ah udah, nggak apa-apa, ayo makan aja. Let's go. Sejak saat itu, kami sepakat untuk 3 hari ke depan harus bisa jadi 3 hari yang terbaik buat Radit. Kali pertama kau melihat dunia dan segala baik yang ada, semoga kau terus mengingatnya. Aneh ya, katanya sisa hidup dia tinggal 3 hari lagi. Tapi rasanya gue belum sempat bilang makasih ke dia. Makanya kalau ngomong jangan ceplos-ceplos. Gini aja deh, gimana kalau misalnya besok kita ajakin aja si Raditnya main. Jadi dia nggak akan ngerasa sendirian kan? Kita buat 3 hari ke depan jadi hari yang berkesan buat dia. Boleh tuh. Kita ajak aja ke geprek kesukaan dia atau jalan-jalan kayak kemana gitu. Udah gak usah banyak cincong, gas lah. Oi, Dit. Oi, Dit. Bangun, oi. Dit. Oi, bangun, oi. Ya, bentar. Bangun. Tidur mulu lo. Ayo cabut lah. Ngapain sih? Rajin lo ngajak olahraga. Ayo ikut aja lah. Rayakan hari ini, besok sisa sengsara. Belum pulang kau pun di sini, temani diriku. Kita bersandiwara, bicara tak semestinya, walau kita tahu nyatanya semua tak baik saja. Ada masanya kita mencuri ruang dan waktu, walau pasti berlalu. Biarkan saja kita ke sana selagi masih bisa bersama. Semuanya sementara,
tapi bohong. Biarkan saja kita kesana. Selama-lamanya. Selagi masih bisa bersama. 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 Bosan gak sih sini mulu? Ya gimana? Di portal sih. Tapi pemandangannya bagus kan? Ya, kayaknya kalau di dalam lebih bagus sih. Cuman kalau kenapa-napa, Udah, ayo terakhiran, gas. serius loh. Ya, yuk. Udah, ayo. Beneran ya, Kak? Sorry. Duduk gak sih? Ini Tuh kan, kata gua juga. Coba kita dari tadi sini. Iya sih. Indah banget ya. Ya, bukan cuma tempatnya aja sih. Karena kalian datang bareng gue. puitis banget. Biasanya juga lu yang paling ribet duluan. Ya, kayaknya gue baru sadar sih kalau semua tuh nggak harus diterakin kenceng-kenceng. Pelan aja buat bisa dikenang. Yang penting kita udah di sini bareng-bareng. Itu udah cukup kan? Udah cukup kok. Oh ya guys, kalau nanti kalian kesini lagi, ya walaupun tanpa gue, kalian jangan sedih ya. Kadang yang pergi tuh bukan buat ninggalin, tapi buat ngingetin biar yang lain nggak lupa caranya buat bersyukur. Guys, seberat apapun ujian hidup kita bakal balik lagi ke sini, ke tempat ini, buat ingat teman kita. Deal? Tapi lain kali lu yang traktir, Raf. Aneh ya. Rasanya dunia kayak berhenti gitu buat hari ini. Kayak ngerti aja sama keadaan kita. Ya, mungkin dunia juga kasihan sama gue. Ya, dia ngasih gue waktu buat pamit pelan-pelan. Apapun yang terjadi, kita tetap berempat kan? Gue setuju. Oh ya, makasih ya guys. Kalian udah mau ngabisin waktu sama orang yang sekarat kayak gue. Apaan anjir itu, tai? Seriusan? Ini lagi kayak suasana sendu loh. Biarin dah, biar nggak tegang aja. Siapa tahu malaikat ngasih tahu jadwal. Ih, gila. Halo? Halo Mas, Mas, ini saya dari RS Sejahtera. Iya? Maaf, tapi hasil tes Mas Radit normal, tidak ada penyakit apapun. Loh, tapi kata dokter Rizky, waktu saya bentar lagi dok. Iya, Gua percaya Dokter sih ini. Rizky toh. Dokter Rizky sudah kami pindahkan sehari yang lalu. Ia sedang menjalani perawatan karena ternyata ia memiliki gangguan kejiwaan. Jadi gini Mas, dia kehilangan anaknya tahun lalu dengan gejala yang sama seperti Mas Radit. Sehingga ia menyimpulkan bahwa Mas Radit akan pergi juga. Ini serius dok? Iyo Thomas, Mas. Kalau gitu makasih banyak ya dok. Guys, kalian denger sendiri kan? Sakit gue nggak parah ternyata.
dan gue gak jadi pergi. Lo sehat? Gila, jadi drama ini tuh cuma gara dokternya gangguan jiwa. Anjir. Gila ya. Padahal gue udah nyiapin adegan nangis slow motion, tau nggak? Gue juga udah nyiapin surat perpisahan, Dit, buat lu. Ya ampun. Tapi guys, asal kalian tahu, gue juga udah bikin dokumenter tahu buat kalian. Hah? Dokumenter? Iya. Apaan? Mending kalian lihat sendiri. Hai guys, gue Radit. Gimana kabar kalian? Baik-baik aja kan? Gue tuh sebenarnya paling males bikin video kayak gini. Ya, cuman karena buat kalian aja. Pertama, gue mau nyampain buat Dinda. Gue inget banget Din pertama kali kita ketemu waktu mabim. Lu tuh panik setengah mati karena selalu ketinggalan. Ya akhirnya waktu itu gue pinjemin deh punya gue. Dan gue inget banget waktu lu balikin itu wangi banget molto biru. Dari situ gue tahu kalau lu tuh orangnya rapi dan perhatian. Buat Leta, gue kira awalnya lu tuh judes, kayak lu tuh nggak mau ngomong gitu sama siapa-siapa. Tapi ternyata lu paling care di antara kita. Ibarat lu tuh kakak gitu buat kita semua. Lu yang paling sering ingetin nugas, udah atau belum. Ya mungkin itu kedengarannya sederhana, tapi itu berarti. Lu yang ngajarin kita semua caranya tanggung jawab dan cara jadi orang yang berguna. Makasih ya Let, lu udah jagain kita semua tanpa banyak omong. Buat Rafa, lu orangnya paling konyol. Setiap kita bareng pasti ketawa-ketawa. Tapi akhirnya kita jadi temen ngomong yang paling nyambung. Dan gue inget banget satu momen ketika gue lagi down, lu datang ke kosan gue, lu ketok-ketok, lu bawa es teh. Dan ya kita cerita aja panjang lebar. Makasih ya Rap, lu udah bikin hari-hari buruk gue jadi hari yang menyenangkan. Dan guys, kadang gue mikir, kapan terakhir kali kita bareng? Kita gak akan tahu. Mulai dari ketawa bareng, atau bahagia tanpa alasan aja. Sekarang, jalannya udah masing-masing. Tapi, gue mau kalian tahu, kalau gue tuh inget semuanya. Mulai dari tawa bareng, ribut kecil, atau momen kita bareng aja. Gue cuma mau bilang makasih guys. Makasih kalian udah hadir di hidup gue. Dan kalaupun nanti kita nggak akan bareng, gue harap kenangan ini nggak akan hilang. Semoga kita semua bahagia ya guys. Tentunya di jalan yang masing-masing. Dan kalaupun nanti kita ketemu lagi di dunia yang beda, semoga kita semua masih sama ya. See you guys. See you when the memories find us again. Ya kan guys? Ya elah, siapa sangka. Dokumenter ya? Ya gimana ya? Gue juga waktu dengar kabar langsung kepikiran gitu. Ya udahlah. Gila, bisa kepikiran sampai dokumenter. Aduh. Ini lihat sunset lagi lah. Lucu ya? Kadang hidup ngasih pelajaran lewat cara yang paling absurd. Kita terlalu sibuk menghitung sisa waktu, sampai lupa caranya menikmati waktu yang tersisa. Kita takut kehilangan, padahal yang paling penting bukan seberapa lama kita hidup, tapi seberapa tulus kita menjalani hidup itu. Hidup gak selalu tentang akhir yang sedih. Tuhan cuma pengen kita tertawa lebih keras, supaya tahu betapa berharganya nafas hari ini.